Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, selamat berjumpa kembali dengan saya, Bu Intan. Bu Intan akan menemani kalian mempelajari pelajaran Bahasa Indonesia kelas 8 selama kalian berada di rumah. Kali ini kita akan mempelajari teks drama. Nah, seperti yang pernah Ibu sampaikan pada materi sebelumnya, ada 5 istilah lain yang merujuk pada pengertian drama tradisional. 1. Sandiwara, 2. Lakon, 3. Tonil, 4. Sendra tari, dan yang kelima, tablo. Istilah sandiwara diciptakan oleh Mangkunegara ke-7, berasal dari kata sandi yang berarti rahasia, dan warah yang berarti pengajaran. Sedangkan lakon merupakan cerita yang dimainkan dalam drama, wayang, atau film. Sedangkan tonil berasal dari bahasa Belanda yang artinya pertunjukan. Istilah ini sangat populer loh pada masa penjajahan Belanda. Sendra tari merupakan kepanjangan dari seni drama dan tari, berisi serangkaian tarian yang dilakukan tanpa menggunakan percakapan, jadi hanya gerakan saja. Nah, tablo adalah istilah yang terakhir. Tablo sendiri merupakan drama yang menampilkan kisah dengan sikap dan posisi pemain. Kisah ini dibantu oleh pencerita, karena para pemain tablo tidak berdialog. Nah, sekarang kita akan mempelajari unsur-unsur yang ada di dalam teks drama. Di tayangan kali ini, kita akan mengupas tentang 5 unsur drama. Yang pertama, alur, 2. Penokohan, 3. Dialog, 4. Latar, dan 5. Bahasa. Kita akan membahas tentang alur. Alur merupakan rangkaian peristiwa dan konflik yang menggerakkan jalan cerita. Alur mencakup pengenalan cerita, konflik awal, perkembangan konflik, dan penyelesaian. Yang kedua adalah penokohan. Penokohan merupakan cara pengarang di dalam menggambarkan karakter tokoh dalam drama. Jika berdasarkan perannya, tokoh sendiri dibagi menjadi 2. Yang pertama, tokoh utama, dan yang kedua, tokoh pembantu. Berikut ini adalah penjelasan dari kedua tokoh tadi. Tokoh utama adalah tokoh sentral cerita dalam pementasan drama. Sedangkan tokoh pembantu adalah tokoh yang dimunculkan untuk mendukung jalan cerita, dan tokoh pembantu ini memiliki kaitan dengan tokoh utama. Nah, bagaimana jika kita diminta membedakan mana tokoh utama dengan tokoh pembantu? Simak tipsnya. 1. Tokoh utama paling sering muncul dalam tiap adegan. Yang kedua, tokoh utama selalu menjadi pusat perhatian. Dan yang ketiga, tokoh utama seringkali berada dalam kejadian tokoh yang lain. Yang keempat, tokoh utama biasanya memiliki dialog yang cukup banyak dalam tiap adegan. Jika dilihat dari perwatakan dan perannya, tokoh sendiri terbagi menjadi 4 macam. Yang pertama, tokoh berkembang. 2. Tokoh pembantu. 3. Tokoh statis. Dan yang keempat, tokoh serba bisa. Tokoh berkembang adalah tokoh yang mengalami perkembangan nasib selama pertunjukan. Misalnya saja, tokoh yang awalnya seorang yang baik hati, namun di akhir cerita berubah menjadi orang yang jahat. Yang kedua, tokoh pembantu. Tokoh ini diperbantukan untuk mendukung kehadiran tokoh utama. Walaupun dia memerankan suatu bagian penting dalam drama, tapi fungsinya tetap saja sebagai tokoh pembantu. Yang ketiga adalah tokoh statis. Tokoh ini tidak mengalami perubahan karakter dari awal hingga akhir drama. Misalnya saja, seorang tokoh yang bersifat jahat, dari awal sampai akhir dia akan tetap jahat. Yang terakhir adalah tokoh serba bisa. Tokoh ini kadang berperan sebagai tokoh yang lain. Misalnya saja, seorang tokoh yang berperan sebagai raja, kemudian dia menyamar menjadi seorang pengemis untuk mengetahui keadaan rakyatnya. Ada 3 elemen penting dalam dialog drama. Yang pertama, tokoh, yang kedua, wawancang, dan yang ketiga, kramagung.
Tokoh adalah pelaku yang mempunyai peran lebih dalam sebuah drama. Tokoh sendiri bisa bersifat protagonis atau antagonis. Yang kedua adalah wawancang. Wawancang merupakan dialog atau percakapan yang diucapkan oleh tokoh dalam sebuah. Dan yang terakhir adalah kramagung. Kramagung merupakan petunjuk perilaku atau perbuatan yang harus dilakukan oleh seorang tokoh. Dalam sebuah naskah drama, kramagung juga disebut petunjuk lakuan. Kramagung biasa dituliskan dalam tanda kurung dan dituliskan miring. Unsur drama yang keempat adalah latar. Latar merupakan keterangan mengenai ruang dan waktu. Latar juga dapat dinyatakan melalui percakapan para tokohnya. Dalam pementasannya, latar dapat dinyatakan dalam tata panggung ataupun tata cahaya. Unsur yang terakhir adalah bahasa. Bahasa merupakan media komunikasi antar tokoh. Bahasa juga bisa menggambarkan watak, tokoh, latar, ataupun peristiwa yang sering terjadi. Dari kelima unsur yang sudah kita bahas tadi, masih ada unsur lain jika drama tersebut memang benar-benar akan dipentaskan. Sekian dulu materi unsur drama pada tayangan kali ini. Sampai jumpa lagi di tayangan berikutnya ya. Sekian materi di video kali ini. Untuk materi berikutnya kita simak di video selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.